Alhamdulillah. Enam tahun cukup tinggi, gimana Pak? Tinggi dan tidak adil, tapi sudahlah, terjadi, nggak apa-apa. Allah yang menghendaki, nggak apa-apa. Apa rencana kasus? Iya. Nggak apa-apa. Proses sudah berlaku, sudah berjalan, nggak apa-apa. Langsung aja dulu, Gus. Boten, cara itu aja ke Matung, keluarga, istri sama anak. Langsung ke Matung ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ada keramaian sedikit, ada keributan, bahkan hakim sampai mengusir pendukung Sugik Nur Raharja yang membuat rame di ruangan persidangan. Bahkan aparat kepolisian datang memenuhi ruang persidangan. Bahkan kalau kita dengar ya, ada yang sampai teriak perang. Waduh. Dan menarik, mereka mulai, pengacaranya menebarkan ancaman. Ini tahun-tahun politik. Ini 2024, lihat. Karena ini persoalan politik, maka sedang kita persiapkan agenda-agenda politik untuk melawan. Seru guys, serem. Kita lihat dulu nih. Bahkan maka aman itu tidak terlalu masuk ke dalam. Ini sudah terlalu banyak sekali. Padahal tadi sudah bilang Gus Nur itu sudah menerima apapun. Jadi seolah-olah ruang sidang ini akan terjadi kerusuhan gitu. Security makin banyak, keamanan makin banyak. Ya, perang. Berdiri lagi, mereka yang melarang tapi mereka yang berdiri. Ini yang perlu dicermati. Terima kasih yang mulia. Saya rasa tidak berlebihan. Oke. Bilang tadi persidangan gabungan sama itu tadi tolong dikeluarkan. Siap. Oke, sidang jangan sampai jam 9 ya. Ya, taat hukum kalau dikeluarkan Pak Hakim. Tolong, ijazah asli tidak ada, saudara. Melakukan banyak turut serta melakukan penyertaan atau dynamic dalam pabrik tidak menjalankan pilihan untuk Profesor Moyatno menyertaan dari bukan hal Perintah pemerintahan bahwa mereka sudah menerima oleh secara bersama-sama menjatuhkan pidana perkara itu dalam pidana penjara dengan pidana selama 6 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan dengan jalannya mendapat pidana insya Allah pengadilan Allah insya Allah putus agar Ternyata tadi pas ketika pembacaan vonis Sugik Nur Raharja ada keramaian sedikit, ada keributan. Bahkan hakim sampai mengusir pendukung Sugik Nur Raharja yang membuat ramai di ruangan persidangan.
Bahkan aparat kepolisian datang memenuhi ruang persidangan. Bahkan kalau kita dengar ya ada yang sampai teriak perang-perang dan menarik mereka mulai pengacaranya menebarkan ancaman ini. Tahun-tahun politik di 2024, lihat karena ini persoalan politik. Alhamdulillah. 6 tahun cukup tinggi gimana Pak? Tinggi dan tidak adil, tapi sudahlah, terjadi, nggak apa-apa. Allah yang menghendaki, nggak apa-apa. Apa rencana kasus? Iya. Nggak apa-apa. Proses sudah berlaku, sudah berjalan, nggak apa-apa. Boten, cara itu aja ke Matu, keluarga, istri sama. Tetap pada hari ini kami langsung menyatakan banding dengan adanya putusan 6 tahun penjara tersebut, dan kami juga akan melakukan upaya-upaya lain di luar pengadilan. Karena ini kasus politis, otomatis kami juga akan melakukan gerakan politik juga, karena yang memproduk perkara ini juga tidak jauh-jauh dari mereka, dan harap diingat bahwa ini adalah tahun-tahun politik. Jadi 2024 itu ada pemilu dan lain sebagainya, dan pastinya kita akan bergerak pada politik yang tidak istilahnya mengancam warga masyarakatnya sendiri dengan pasal-pasal yang mereka ciptakan. Kalau di kalangan mereka, Pak Tua itu suka disebut Ustadz. Yes. Lalu yang menarik urusan politiknya. Tentu nanti sebentar lagi kita akan menghadapi momen politik Pilpres, dan mereka pasti mendukung salah satu calon presiden. Maka sedang kita persiapkan agenda-agenda politik untuk melawan. Kita lihat dulu nih, sedikit keributan dan tanggapan pengacaranya yang mulai mengancam. Kita tunggu bertengkar secara sehat di 2024. Sepakat gak kira-kira? Sahabat-sahabat yang ada di sini, sepakat gak? Kita bertengkar secara sehat nanti di 2024. Ya, kita lihat nanti arena pertengkaran di 2024. Siapa yang akan memenangkan presiden? Presiden yang didukung oleh siapa yang akan menang? Siap gak? Siap gak kita memilih presiden yang tidak dipilih oleh mereka? Siap kan? Siap kan kita akan bertengkar secara sehat di 2024? Mesti siap. Satu jengkal pun kita tidak akan mundur, saudara. Itu kan kalau bahasa-bahasa mereka. Satu jengkal pun tidak akan mundur kita. Sama, kita pun mengatakan kalimat itu. Satu jengkal pun kita tidak akan mundur. Karena jelas mereka mau apapun keputusan hakim itu tidak akan mereka terima, nggak bakalan. Karena sedari awal, sejak dalam pikiran mereka jangankan tidak sepakat terhadap apa yang menjadi putusan hakim. Sistem negara ini juga mereka peragukan kok. Kelompok-kelompok HTI itu meragukan bahkan sistem negara ini, demokrasi ini. Itu jelas para pengacaranya, geng Khozinuddin, itu semuanya itu geng HTI itu, pentolan-pentolan HTI itu, para ideolog HTI itu. Maka para ideolog HTI sejak sedari awal, sejak di dalam pemikiran mereka sudah tidak sepakat terhadap negara ini. Ya otomatis apapun yang diputuskan oleh hakim mereka nggak bakalan terima, nggak bakalan bisa dibenarkan oleh mereka, karena negaranya pun sudah
Sudah nggak mereka terima sistemnya. Terpaksa aja mereka hidup di Indonesia. Terpaksa mereka hidup di Indonesia dengan segala produk aturan yang ada di negara ini. Terpaksa. Mereka sadar mereka masih kecil. Makanya mumpung masih kecil, ini negara ini jangan sampai diam dengan para ideolog HTI. Organisasinya boleh dibubarkan, tetapi para ideolog ketika dibiarkan, para ideolognya ketika dibiarkan, ya seperti ini jadinya. Kan jadi melebar kemana-mana. Iya dong, nggak bisa dilepaskan antara Khozinuddin dengan HTI, nggak bisa, karena sekarang itu Khozinuddin DKK masih meneriakan tentang itu. Makanya mau seadil apapun putusan hakim, putusan pengadilan, dianggap Khozinuddin dan kawan-kawannya nggak bakalan adil. Gitu loh, prinsipnya itu. Jadi wajar mereka teriak-teriak ketidakadilan, kriminalisasi segala macam. Karena bahkan sistem negara ini mereka nggak terima. Dan semua produk-produk hukumnya tentunya nggak bakalan mereka terima. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.